Kenapa sih dia kok pinter? Kenapa sih dia kok cantik? Andaikan kulitku putih, andaikan aku tinggi, kenapa sih hidupku kok gini banget sih? Halo semua teman-teman, perkenalkan namaku Nurdinianti, NPM 21082010026 dari Program Studi Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. Di video kali ini, aku akan sedikit sharing mengenai insecure. Pernah nggak sih kalian semua merasakan insecure atau rasa tidak nyaman dan tidak pede terhadap diri kalian sendiri? Alasannya sih beragam ya, mulai dari tampilan fisik, prestasi, keadaan ekonomi, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman pernah merasakan hal seperti ini atau sedang mengalaminya, itu merupakan hal yang wajar dan manusiawi. Sebagian besar orang di dunia ini pasti pernah merasakan yang namanya insecure. Perasaan-perasaan itu muncul ketika kita tidak memenuhi ekspektasi diri kita, serta standar sosial di masyarakat yang terlalu tinggi. Insecure dapat dirasa ketika seseorang mengalami kehidupan, baik ketika masih duduk di bangku sekolah ataupun terjun di masyarakat dan sedang bekerja. Aku sendiri pun sering mengalami yang namanya insecure, baik karena tinggi badan, berat badan yang kurang ideal, masalah jerawat, masalah ekonomi. Namun, aku pun juga merasa setiap orang cantik selalu mendapatkan keberuntungan dimanapun mereka berada. Akibatnya, aku menjadi pemalu, minder, dan aku takut untuk berbincang atau sekedar berkenalan dengan orang lain. Namun setelah itu aku sadar bahwa aku tidak boleh nih gini terus. Kemudian aku mulai mencari aku mulai mencari lebih dalam mengenai kesehatan mental, terutama insecure. Dan aku pun selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepadaku. Oh iya, apa kalian tahu penyebab-penyebab insecure itu? Sebenarnya penyebab insecure itu sangatlah banyak. Namun di video kali ini aku hanya menyebutkan 2 saja. Yang pertama yaitu kurangnya rasa bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua yaitu kita itu terlalu fokus terhadap penilaian manusia. Nah, ini nih yang penting nih. Kita tuh nggak boleh terlalu mendengarkan atau mengikuti omongan orang tentang kita. Jika kita mengikuti omongan orang, itu tidak akan ada habisnya, tidak akan puasnya. Itu akan memperburuk keadaan kita. Namun, tahukah teman-teman, kita memiliki 2 opsi untuk mengatasi rasa insecure tersebut. Opsi yang pertama dapat memperburuk keadaan itu, sedangkan opsi yang kedua dapat membantu kita memperbaiki keadaan. Opsi yang pertama yang akan memperburuk keadaan itu dengan cara menyalahkan, baik itu menyalahkan diri sendiri, keluarga, keadaan, lingkungan, dan lain-lain yang kita anggap sebagai sumber atau penyebab terjadinya rasa insecure itu. Kita pun juga dapat berkata, orang lain gampang menasehati, tapi kan mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan. Namun perlu kalian ingat bahwa kita tidak boleh terus terpuruk dan berkutat dalam kubangan menyalahkan, bersedih, putus asa, kecewa, dan lain-lain sebagainya. Karena itu tidak akan pernah menolong atau membuat kita memperbaiki keadaan, bahkan keadaan itu menambah parah. Karena itu, kita sama saja menghalangi cahaya positif masuk kepada diri kita
dan membatasi kita untuk bersinar dan berprestasi. Oleh karena itu, mari kita pilih opsi yang kedua, agar dapat menyelesaikan semuanya atau hanya sekedar memperbaiki keadaan. Apakah kalian tahu apa itu? Jawabannya yaitu terus maju ke depan dan selalu berpikir positif. Kalau kita insecure dengan fisik seperti warna kulit, tinggi badan, dan lain sebagainya, maka mari kita ingat bahwa masih banyak saudara kita di luar sana yang bahkan tidak mempunyai tangan dan kaki atau kekurangan fisik lainnya. Kalau kita marah dan kecewa dengan keadaan keluarga dan ekonomi kita, maka mari kita ingat masih banyak saudara kita di luar sana yang tidak mempunyai orang tua, bahkan tidak tahu kemana mereka akan memanggil ayah dan ibu, karena mereka tidak tahu dilahirkan oleh siapa. Kalau kita tidak mau makan karena lauk yang itu-itu aja, maka kamu harus ingat masih banyak orang di luar sana yang mengais-ngais tong sampah hanya sekedar untuk makan. Kita juga acap kali kurang bersyukur sudah memiliki tempat tinggal yang layak. Kita seringkali menginginkan hunian yang mewah. Kita tidak tahu bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak memiliki rumah. Panas kepanasan, hujan kehujanan, kita tidur di kasur yang empuk saja, seringkali kita mengeluh sakit pinggang lah, sakit inilah. Apa kabar dengan orang yang tidur di pinggir jalan, tidur di pinggir emperan? Seharusnya kita malu sih dengan keadaan mereka yang tetap survive menjalani hidup mereka. Oleh karena itu, yuk buang jauh-jauh prinsip menyalahkan diri sendiri itu. Lepaskan rasa insecure dan kurang pede itu. Mari cintai dan hargai diri sendiri. Tinggalkanlah masa lalu dan fokus pada masa depan. Dirimu yang membuat keputusan, dirimulah yang merasakan hasilnya. Stop insecure dan selalu bersyukur. Sekian dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.